kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Shalom. Mari kita lanjutkan pelajaran hal keuangan yang kelima. Saudara, saya telah menjelaskan beberapa kali secara bertahap hal keuangan disorot dari sudut Alkitab. Ada orang mengatakan uang itu jahat. Apa betul? Yang bilang betul, coba angkat tangan. Jadi tidak usah makan, karena makan mesti pakai uang. Segala sesuatu memakai uang. Kalau begitu uang itu baik, betul? Betul? Tergantung saudara pakai untuk apa. Kalau saudara pakai untuk main judi, apa itu baik? Tidak baik. Tergantung hati kita. Jadi dia bisa menjadi alat kejahatan, dia juga bisa menjadi alat kebaikan. Tergantung hati kita, tergantung sifat tabiat manusia memakai untuk apa. Kalau uang itu dipakai untuk membunuh, bisa? Bisa. Baik, jahat. Tergantung tujuannya apa. Orang memakai keuangan. Kalau uang itu dipakai untuk beli narkoba, baik atau tidak? Tapi kalau untuk menolong orang sakit, baik atau tidak? Kalau menolong orang keluar dari ikatan narkoba, baik atau tidak? Baik. Jadi bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Ya, uang bisa dipakai untuk beli rokok. Rokok itu baik atau merusak? Apa yang dirusak? Apa yang dirusak? Paru-paru. Selain paru-paru apa? Selain itu apa? Umurmu dipendekkan sama Tuhan. Setiap satu batang rokok dihisap manusia, umurnya dikurangi 14 menit. Kalau tidak salah 14 menit. Bayangkan saudara, jadi kalau dia setiap hari merokok 10 pak, sama paknya sekali juga makanya manusia banyak yang mati muda, karena menyalahgunakan tubuh ini adalah rumah Allah. Tapi kalau dipakai untuk beli odol,
untuk sikat gigi, baik atau tidak? Supaya apa? Supaya giginya jadi kuning, tidak jadi putih, sehat, seperti giginya anjing. Tidak pernah sikat gigi tapi putih terus, ya atau ya? Kalau saudara bisa bawa punya anjing giginya kuning, tolong bawa ke pastori, saya mau lihat. Padahal dia tidak sikat gigi. Betul? Giginya singa. Tidak ada dokter gigi khusus untuk singa. Ya loh? Tidak pernah sikat gigi. Siapa di sini yang pernah sikat gigi singa? Tapi putih, warnanya putih. Apa saudara mau punya gigi warna putih? Seperti singa? Bukan maksudnya apa saudara mau jadi singa, bukan begitu ya. Nah, banyak orang lebih kaya sekarang ini lebih khawatir. Khawatir mau diamankan di mana, disimpan di bank yang paling terrahasia, agak sulit. Apalagi kalau orang itu buron, wah, di luar negeri, uangnya juga dibawa ke luar negeri, banyak pengeluaran keluar juga, sekalipun pemasukan juga banyak. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita pakai untuk orang miskin, hati kita bagaimana? Hati kita sejahtera. Tapi kalau pencuri menyolong, hatinya dia punya uang, dia punya apa yang dia inginkan, tetapi hatinya tidak sejahtera. Sejahtera itu penting sekali. Tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Kecuali orang itu kembali kepada Allah, takut akan Tuhan. Itu mendatangkan damai sejahtera. Saya kira tidak ada dokter di dunia ini yang memberikan resep takut akan Tuhan, pil 1x3 atau 3x1. Karena manusia tidak bisa memberikan takut akan Tuhan. Yang bisa memberi takut akan Tuhan adalah Allah sendiri. Itu adalah remnya manusia untuk tidak berbuat dosa. Nah, saya mau lanjutkan. Seringkali orang bilang uang itu kotor, uang itu jahat. Kalau uang itu kita peroleh dari berkat Tuhan, apa berkat Tuhan itu kotor? Berkat Tuhan itu tidak kotor. Kalau hati kita kotor, maka uang itu yang kita pegang jadi kotor. Penggunaannya mulai kita rencanakan yang kotor. Yakobus, coba kita baca lebih dulu, pasal 1 ayat 17. Mengatakan bahwa segala pemberian dari Bapa itu baik, tidak jahat. Yakub 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik, Ya, pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, ya, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. ya. Setiap pemberian yang baik, ya, di sini dikatakan pemberian yang baik. Jadi Allah itu memberikan sesuatu yang selalu baik, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa
segala terang. Terang itu tanda daripada kebaikan. Padanya tidak ada perubahan. Ya, dia memberikan yang baik, kemudian besok ditukar jadi tidak baik. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Bapak kita itu Bapak yang baik. Nah, kita bisa mendapatkan deretan banyak nama-nama orang kaya di dalam Alkitab. Daud, Salomo anaknya yang penuh hikmat itu, Abraham, orang kaya juga, Yusuf dari Arimatea, juga orang kaya. Semua nama-nama itu ditulis. Nikodemus juga orang kaya dan punya kedudukan tinggi di dalam Alkitab. Banyak yang disebutkan nama-nama orang kaya. Tapi bukan cuma itu saja. Juga janda Sarfat termasuk deretan orang kaya. Ya, dia tidak punya uang banyak. Makanannya terakhir. Masa dia orang kaya? Kekayaan tidak diukur dari apa yang dia punya. Berapa yang dia punya. Tapi seberapa banyak dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lazarus yang penuh borok itu juga deretan orang kaya. Dia tidak punya apa-apa memang, tetapi dia mempunyai banyak hal yang orang kaya di luar Kristus tidak punya. Dia punya pengharapan, dia punya sukacita walaupun dalam penderitaan. Dia punya tujuan hidup. Janda miskin yang memberikan uang 2 peser yang dipersembahkan juga termasuk orang kaya. Walaupun yang dia miliki cuma tinggal 2 peser. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus sendiri yang mengakui dan memuji dia bahwa inilah orang yang memberi paling banyak daripada semua orang yang memberi pada saat itu. Ya, saya cari ayatnya, saya belum menemukan. Saudara cari sendiri. Pemberian yang paling besar, yang paling besar adalah dari janda miskin ini. Ini pengakuan daripada Yesus sendiri. Lebih daripada semua orang kaya yang memberi. Tidak berarti tidak perlu memberi dalam jumlah banyak itu. Tapi dalam arti yang lebih dalam lagi, Yesus memuji hati daripada janda ini. Yang miskin, tetapi pemberiannya yang terbesar. Apa sebabnya? Secara nominal dia memberikan kecil, 2 peser. Tetapi nilai spiritual, nilai spiritnya di hadapan Allah paling besar. Tuhan Yesus bilang, yang dia berikan itu adalah miliknya dia yang terakhir. 2 peser ini akan dia belikan makanan untuk terakhir. Sebab dia tidak punya lagi uang 1 sen pun. Kalau kita mungkin kita eman-eman, apa itu eman-eman? Kita sayang-sayang. Sebab ini makananku yang terakhir. Habis aku beli makanan dengan uang 2 peser ini, ya
aku mati. Apa boleh buat? Ini untuk dia. Sesuatu yang paling berharga yang dia miliki. Pada hari terakhir dia akan mati. Tetapi saat itu barang yang sangat berharga itu tergeraklah hatinya untuk dia korbankan. Itu sama seperti orang dunia bilang ini orang bodoh. Itu sama seperti dia memberikan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Hidup yang terakhir yang akan diberikan makanan dari 2 peser. Kalau kita sayang mungkin, tapi dia tidak sayang. Dia punya iman bahwa pemberian kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang indah, yang kekal, dan langsung mendapat pujian dari Tuhan. Ini luar biasa. Dia memberi, langsung dia mendapat pujian. Mengapa dikatakan dia memberi lebih daripada orang-orang yang lain? Sebab tindakan memberinya dia itu seperti orang kaya. Walaupun dia tidak kaya secara jasmani, tapi dia memberi hatinya lebih dulu. Sehingga Tuhan puji. Setiap pemberian yang ikhlas tentu dengan hatinya. Dia bukan memberi supaya orang memuji dia dan sebagainya. Sama sekali tidak. Tapi dia memberi untuk kepujian Tuhan, nama Tuhan. Nilai spiritualnya yang besar itulah yang menarik hati Tuhan sehingga memuji wanita janda ini. Nah, ada 2 macam versi tentang harta. Yang pertama, harta itu artinya satu kelimpahan. Kalau saudara punya harta, berarti saudara mempunyai satu kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, hidup yang berkelimpahan. Coba tolong bacakan. Berkat Allah yang berkelimpahan. Ini versi yang pertama. Harta itu adalah sebuah hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, dalam segala kelimpahan. Jadi bukan kelimpahan dalam satu hal saja, tapi kelimpahan dalam segala hal. Dalam jasmani dia dilimpahi, dalam rohani dia juga dilimpahi, dalam segala hal. Yesus memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Setan datang mencuri apa yang Tuhan beri. Ya, mencuri damai sejahteranya, mencuri keamanannya, mencuri sukacitanya, mencuri berkat Allah. Dan versi yang kedua, harta itu kalau harta itu orang duniawi yang tidak kenal Tuhan, harta itu diperoleh dari keserakahan, ya, tidak pernah merasa puas, kerakusan, korupsi. Kita perlu banyak berdoa buat negara kita, ada banyak korupsi, supaya Tuhan mengampuni dan supaya orang-orang itu bertobat. Sebab uang yang dikorupsi itu bisa cukup untuk menolong orang miskin di Indonesia. Betul? Ya, berapa triliun yang dikorupsi? Ya, ada di sini Menteri Keuangan. Ya. Bukan main jutaan, bukan main miliaran, tapi
main triliunan, luar binasa. Rakyat ada yang hari ini makan, tidak makan. Di sini triliunan seperti uang receh, seperti uang receh. Ya, harta yang didapat dengan keserakahan, dengan kerakusan, dengan korupsi, itu tidak akan bisa memberikan damai sejahtera. Nah, selanjutnya Rasul Paul bicara tentang kekayaan dua macam. Yang pertama, kaya dalam memiliki harta. Seperti jemaat Korintus juga kaya dalam memiliki berkat-berkat Tuhan cara jasmani. Tapi yang kedua, Rasul Paulus juga bicara tentang kekayaan, bukan dalam hal jumlah uang, bukan dalam jumlah uang saja, tapi kaya dalam memberi, kaya dalam iman. Jemaat Korintus itu kaya dalam pengharapan. Orang yang miskin pengharapan, kalau kena sesuatu putus asa, cepat putus asa, ya, putus harap. Tapi orang yang kaya dengan pengharapan itu, dia ulet, dia tidak putus asa, putus harap, tapi dia berharap terus kepada Tuhan, kaya waktu. Ya, kalau kita masih diberi hidup 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita itu diberi kekayaan dalam bentuk waktu. Dan kita harus pakai benar-benar waktu ini untuk menghasilkan buah. Sebab kalau pohon ara itu menghasilkan buah, maka waktunya akan ditambah lagi. Hidupnya akan ditambah lagi, tidak dipotong. Yang dipotong adalah yang tidak berbuah. Yang berbuah, silahkan hidup terus, tapi dengan berbuah-buah yang baik. Itu satu kekayaan. Orang yang hidup, punya hidup, tetapi tidak berbuah, itu orang miskin di hadapan Tuhan. Miskin buah-buah yang baik. Rasul Paulus tidak bicara cuma tentang kekayaan dalam jumlah uang atau harta, tapi kaya dalam kasih, kaya dalam memberi, kaya dalam kemurahan. Suatu waktu saya naik becak, ya, yang becaknya suka nongkrong di muka gereja, bangunan lama. Dan pada waktu saya naik becaknya dia tanya satu hal kepada saya. Pak Pendeta, saya boleh tanya? Oh boleh. Saya pikir dia mau selamat, mau masuk surga, mau kenal Yesus. Saya mau tanya satu hal. Tanya apa kamu? Kenapa orang Kristen itu kok kaya-kaya? Bukan kaya utang. Saya jadi kaget, shock. Kenapa orang Kristen itu kok kaya-kaya? Pakaiannya bagus-bagus, sepatunya haknya sampai 20 cm. Ya, dia seorang tukang becak yang sederhana, ngomongnya polos. Kami ini cari makan setengah mati. Ya, naik becak, kayak naik sepeda ongkel.
Ya saya bilang, karena Yesus itu kaya, makanya anak-anaknya juga kaya di bumi ini. Bukan kaya utang. Begitu ya? Iya. Jadi kalau mau kaya bagaimana? Ikut Yesus. Bagaimana caranya ikut Yesus? Nah, ini mesti percaya kepada Dia. Saya tidak mengkristenkan, tapi karena dia tanya, saya jawab. Sekarang ini banyak orang diam-diam sudah percaya Yesus, tapi tidak mau kata Yesus, dia menyebut Nabi Isa. Kalau didoakan atas Nabi Isa, dia mau. Kalau atas nama Yesus tidak mau. Enggak apa-apa. Kan Nabi Isa sama dengan Yesus. Yesus sama dengan Nabi Isa. Gus Dur berkata, dulunya itu namanya Nabi Isa. Waktu masih hidup ya, bukan sekarang sudah mati. Dia seperti setengah marah. Siapa itu yang robah Nabi Isa kok dirubah jadi Yesus? Dia tidak mengerti bahwa Nabi Isa itu sama dengan Yesus. Yesus itu bahasa Gerika. Nabi Isa itu bahasa Arab. Jadi Arab, Gerika, artinya sama walaupun sebutannya berbeda. Ya, saya pernah menonton di televisi tidak lama sebelum ini. Ada nabi yang dipakai Tuhan untuk ini seorang wanita haji, tidak tahu siapa namanya. Ada nabi dipakai Tuhan gini. Ada nabi dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, itulah Nabi Isa. Mulut mereka sudah mulai ngomong melalui televisi seluruh Indonesia dengar. Percayakah saudara bahwa nanti akan terjadi satu gerakan yang luar biasa. Banyak orang nanti akan sebut nama Nabi Isa. Itu spesialis penyembuhan katanya. Kayak dokter saja spesialis. Ya, di televisi dia bilang itu nabi spesial menyembuhkan orang sakit. Ya, cuma kurang satu, membangkitkan orang mati. Lupa dia. Lupa. Tak apa-apa. Ya. Diam-diam banyak orang sudah percaya. Tinggal tunggu waktunya. Seperti kota, lupa saya, kota yang kelaparan. Kota apa? Kota Maros. Kota apa? Apa? Somalia. Ya, sudah tahu, lebih tahu dari saya. Ya. Nanti mereka itu sudah kelaparan 3 bulan, pintu gerbangnya ditutup. Ya, dikepung sama tentara Aram, tentara Syria. Dan waktu Tuhan bikin mujizat yang besar, luar biasa. Mereka 4 orang kusta yang tinggal di luar pintu gerbang mensurvei, ternyata tidak ada satu serdadu. Semua sudah lari. Di sepanjang jalan itu banyak makanan yang jahat dibuang, pakaian-pakaian dibuang, mungkin terlalu berat, koper-koper dibuang. Ya, tenda-tenda tetap ada penuh dengan makanan, sebab mereka mesti makan, tentara musuh. Bagian makanan, bagian. Dan kemudian diberitahu kepada Raja Israel, dan pintu dibuka. Orang-orang yang kelaparan itu keluar seperti air
air bah yang luar biasa. Mereka makan, mereka merampasi, pemiliknya sudah pergi. Nabi Elia berkata dalam tempo 1 kali 24 jam, besok jam segini akan terjadi mujizat. Ajudan dari raja bilang, saya tidak percaya. Mujizat apa? Ada 2 perempuan punya anak bayi, dua-dua, janji yang satu disembelih, dimakan. Habis itu besoknya yang satu lagi, jadi dua-dua dimakan sama ibu-ibunya. Sudah begitu kanibal, begitu kejam sekali demi kampung tengah, perut. Mana bisa dalam tempo 1 kali 24 jam Tuhan bikin mujizat. Paling sedikit dalam tempo 1 bulan baru bisa terjadi mujizat. Kalau Tuhan membuat mujizat tidak tergantung waktu. Karena waktu ada dalam tangan Tuhan. Waktu adalah ciptaan Tuhan. Bukan waktu mengatur Tuhan. Tuhan mengatur waktu. Amin. Jadi kita mesti sungguh-sungguh, hati-hati. Jangan buang-buang waktu. Ya, baik dalam PA, dalam hari Minggu, kebaktian sel, kebaktian penyembahan. Jangan buang-buang waktu. Sebab waktu itu tiba-tiba bisa dipersingkat oleh Tuhan. 1 kali 24 jam. Dan yang tidak siap, seperti ajudan itu tidak percaya. Saya tidak percaya itu akan terjadi. Apalagi dalam tempo 1 kali 24 jam. Maka dia menikmati atau tidak? Dia melihat tapi tidak menikmati. Karena tidak percaya. Dia disuruh berdiri di pintu gerbang, suruh jaga oleh raja. Tapi karena orang yang keluar itu begitu banyak, sampai akhirnya dia terjatuh, diinjak-injak, orang tidak lihat lagi siapa dia, yang jatuh ya terinjak, mati. Banyak yang mati juga, dan antara lain adalah ajudan raja. Melihat, menyaksikan, tetapi tidak menikmati. Jangan kita menjadi orang seperti itu. Kita mau melihat, kita mau menyaksikan, dan kita juga mau menikmati. Amin. Tapi kita mesti percaya, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi kita mesti kaya juga di dalam kemurahan. Kaya di dalam memaafkan. Kalau kita terus menyimpan kepahitan hati. Firman-firman itu bagaikan benih, tidak bisa tumbuh subur. Kaya dalam kemurahan dan dalam kasih karunia. Jangan kita cuma kaya saja dalam soal uang, puji Tuhan. Kalau kita diberkati, puji Tuhan. Baik, asal kita pakai untuk pekerjaan Tuhan juga. Tapi selain itu kita mesti kaya dalam harta yang kekal. Dalam hal memberi, dalam hal iman, kaya dalam pengharapan, kaya dalam kasih, kaya dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kaya dalam kemurahan dan kebaikan. Jangan kaya dalam kejahatan, tapi kaya dalam kebaikan, kaya dalam memaafkan satu dengan yang lain. Ya. Nah, kalau kita pelit dalam memaafkan, itu berarti dosa kita belum diampuni 100%. Masih ada yang kita tahan, masih ada yang belum diampuni. Dan itu kelihatan pada waktu kita memaafkan orang, sulit untuk memaafkan. Kalau kita mau tahu orang itu dosanya sudah diampuni, lihat bagaimana pada waktu dia memaafkan,
memaafkan musuhnya, memaafkan saingannya, memaafkan orang yang menyakiti hatinya. Kalau dia murah hati dalam memaafkan, kalau dia kaya dalam memaafkan, itu satu tanda bahwa dia juga sudah dimaafkan oleh Bapa surgawi. Tapi kalau orang itu susah memaafkan, wah enggak bisa. Sampai 7 turunan tetap saya sampai di dalam peti mati saya masih ingat sama dia. Nah ini tanda, enggak usah ditanya, tanda orang ini masih punya kepahitan. Sebab Bible bilang, kalau kamu tidak memaafkan musuh, Bapa surga juga tidak memaafkan kamu. Dalam Injil Matius. Tapi kalau kamu memaafkan musuh, tanda bahwa Bapa surgawi sudah memaafkan kamu juga. Ya, vertikal, Bapa memaafkan kita, horizontal, memaafkan sesama. Itulah bentuk salib, vertikal dan horizontal. Jadi saudara, harta kekayaan itu juga dalam bentuk harta yang bisa dibawa. Jangan cuma harta yang sampai di tepi kubur, tapi tidak bisa dibawa. Terlalu dangkal, terlalu miskin harta surga. Kita juga harus berlomba memiliki harta yang kita bisa bawa terus sampai mati. Sampai dibangkitkan Tuhan nanti kedua kali datang, kita bisa bawa terus, itu harta yang kekal. Kalau tidak, bobotnya separuh, tidak sepenuh. Ya, tidak berarti bahwa setiap orang Kristen harus kaya dalam harta jasmani. Puji Tuhan. Saya doakan semua ini nanti jadi kaya. Tapi tidak ada ayat mengatakan orang Kristen harus kaya. Ternyata banyak yang tidak kaya. Tetapi harus kaya rohani, itu harus. Kaya dalam kebaikan, kaya dalam memaafkan, kaya di dalam kasih, dalam pengharapan. Sebab ini kita bawa nanti kalau kita masuk surga. Yang ini tidak bisa dibawa. Yang jasmani tidak bisa dibawa. Tapi bisa dibawa yang kita pakai untuk perbuatan baik. Untuk menolong orang miskin, anak yatim piatu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi dan sebagainya. Nah, itu semua nanti ada malaikat yang menghitung. Pada saat Tuhan panggil dia, harta itu yang akan dibawa. Untuk pekerjaan Tuhan, itu yang dibawa. Harta surgawi juga dibawa. Jadi kita tidak bisa mengirim harta jasmani lewat kantor pos, tidak bisa. Di sorga tidak ada kantor pos. Tapi kita kirim lewat apa? Kita kirim lewat memberi. Katakan kiri kanan. Kita kirim lewat memberi. Ya. Ada satu duka cita dalam hati saya. Pada akhir-akhir ini, saya menemukan orang-orang yang mulai menjual firman Tuhan. Orang-orang yang mulai menjual urapan. Urapan saya lebih kuat daripada dia. Berkatnya mesti lebih banyak. Di mana ayatnya itu mengatakan? Ya, firman yang saya sampaikan berkuasa. Tidak semua ya.
berkatnya mesti lebih berkuasa juga. Menjual talenta. Suara saya merdu, saya bisa nyanyi do haleluya. Sampai 2 menit, 3 menit bisa. Berkatnya juga mesti lebih daripada haleluya, puji Tuhan. Itu ya dikasih gopek, boleh sudah, tidak apa-apa. Dinilai dengan uang. Itu kesedihan hati saya. Tapi Alkitab memang mengatakan demikian. Bertuhankan perut. Bukankah semua firman Tuhan, urapan yang hebat, talenta, suara indah dan sebagainya itu, bukankah itu semua karya Allah? Kok kita kasih harga? Allah sudah memberi harga kepada kita. Kok diam semua? Ya, karya Allah itu luar biasa. Jangan sampai menjual karya Allah. Tuhan itu baik. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Ya, tapi saya mesti kaya dulu. Orang kaya itu, kalau dia bisa menolong orang lain, itu sudah orang kaya. Janda Sarfat bisa menolong Elia. Sebetulnya Elia datang bukan untuk minta makan dari dia. Elia datang untuk membuat janda ini kaya. Kaya atau tidak? Tiap hari selalu ada makanan. Tidak pernah, wah habis sama sekali. Tak percaya. Tongnya dia buka, ya dia raba-raba, oh semua memang tidak kosong. Tidak pernah, satu hari pun tidak pernah tongnya itu kosong. Selalu ada tepung tersisa. Tapi masa tersisa sampai 1 tahun? Selalu ada tersisa. Lama-lama janda dibilang ini bukan tersisa. Ini mujizat Tuhan. 5 ketul roti, sisanya berapa? Sisanya 12 bakul. Apa itu sisa? Kalau sisa kok lebih banyak dari modalnya. Modalnya cuma 5 ketul roti, sisanya 12 keranjang. Nggak masuk akal. Ini tidak bisa dinamakan sisa. Betul? Karena lebih banyak, lebih besar, lebih limpah daripada modalnya. Ketika Elia datang pertama kali, sedikit, dan dia bilang ini makanan terakhir, tentu tidak banyak. Bisa mengerti sir? Ya. Akhir-akhir ini Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Penggembalaan ini mau dibawa ke mana? Ya, dia bicara dalam suara hati, tidak bicara face to face. Ya, apa yang terjadi, yang saya alami, itulah yang saya saksikan. Penggembalaan ini, Paulus, kamu mau bawa kemana? Panggilan saya adalah mengajar. Panggilan saya adalah guru, mengajar, pengajaran. Sebab saya sudah lama tidak khotbah hari Minggu, mengundang pendeta demi pendeta, dan saya duduk di belakang. Dan saya seperti senang. Ini jujur ya. Karena memeriksa firman, menyiapkan firman itu tidak mudah. Ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi perlu ketekunan, perlu doa, dan perlu urapan untuk membuka
rahasia-rahasia Tuhan untuk akhir zaman. Jadi saya duduk di belakang dengan istri saya seperti menikmati. Ya bukan seperti, memang menikmati. Tapi saya lupa bahwa saya ini gembala, tugas gembala itu saya abaikan. Dengan alasan masih kurang sehat. Bisa mengerti? Bukan saya malas, tapi Tuhan tahu kurang sehat. Sampai kapan kurang sehat? Nah, saya pernah berjanji sama Tuhan, kalau Tuhan menambahkan umur saya, terserah berapa tahun, berapa bulan, berapa lama, ya saya mau tuntaskan sampai garis akhir jemaat ini. Nah, mungkin saya lupa atau tidak, saya tidak tahu. Tapi taruh kata saya lupa, Roh Suci ingatkan saya. Awas, jangan bermalas-malas. Wah, saya jadi takut. Ya, tidak salah kalau kita mengundang hamba-hamba Tuhan, tidak salah. Itu pergantian menu. Tapi kalau terus-menerus, kaptennya tidur terus, ada gelombang, ini sudah mau nabrak atau arahnya sudah keliru, mesti ke kanan, berapa derajat, ini ke kiri, berapa derajat, berbahaya, ombak besar dan sebagainya. Saya sadar, ya Tuhan, ampuni saya. Walaupun saya tidak khotbah tiap minggu 4 kali, ya, tidak, 1 kali aja. Setuju? Kok tidak ada suara? Setuju? Tolong doakan. Mau doakan saya? Di mana? Nanti selesai ini. Juga di rumah saudara boleh doakan. Sebab tanggung jawab ini saya mau tuntaskan sampai selesai. Supaya ketika saya berdiri di hadapan Tuhan, saya tidak punya utang. Saya selamat tetapi saya malu. Banyak orang selamat tapi malu. Kenapa? Tidak selesai tugasnya. Tangannya kosong. Ada buah, tapi cuma 1-2 buahnya. Itu selamat, tapi malu. Daripada kita menghadap Tuhan, kita bawa penuh keranjang, penuh dengan buah-buah yang disenangi oleh Tuhan. Nah, itu yang sebaiknya kita demikian juga. Ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk saudara, pelayan-pelayan Tuhan. Apakah saudara sudah berbuah? Ini bukan antara saudara dengan saya, bukan antara saudara dengan gereja, tapi saudara dengan Tuhan. Apa saudara sudah bawa jiwa? Apa saudara sudah penuh Roh Kudus, bersaksi, membawa jiwa-jiwa? Saya perlu ingatkan supaya jangan nanti saudara bilang, gembala saya tidak pernah mengajar itu. Ya, untung kalau saya sudah pergi gereja sendiri, puji Tuhan. Tidak, kita perlu membawa jiwa-jiwa. Tetapi kita mesti doakan dulu. Memenangkan jiwa sulit, tapi bagi Tuhan tidak sulit. Apa yang sulit itu tidak sulit bagi Allah. Dalam segala bagian hidup kita itu ada yang
gampang, ada yang sulit. Hidup itu ada yang bagian yang gampang, ada bagian yang sulit. Bagian yang sulit itu pernikahan. Bukan pernikahan tahun pertama, tahun kedua masih. Tahun pertama masih I love you. Tahun kedua mulai sifat aslinya mulai keluar, muncul sedikit-sedikit. Ya. Kalau tahun pertama membelai-belai, kalau tahun kedua jewer, tahun ketiga kaplok. Ya. Masa menikah kok sulit? Tahun pertama tidak sulit. Tahun kedua masih tidak sulit. Mungkin. Tapi banyak orang belum tahun kedua sudah sulit. Tapi tahukah saudara, yang sulit itu Tuhan akan selesaikan. Kalau saudara berjalan sama dengan Tuhan, kalau saudara berjalan dengan kekuatan sendiri, ya Tuhan tidur di buritan. Tuhan seperti tidak mau tahu karena dia tidak diandalkan, tidak dibutuhkan seolah-olah oleh murid-murid. Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia, membutuhkan Dia. Tuhan tolong kesulitan. Dalam bisnis ada kesulitan juga. Ada bagian yang enak, yaitu kalau duit masuk. Ada bagian yang tidak enak kalau duit keluar. Pegawai bikin macam-macam. Ya, ada yang tidak beres di dalam administrasi dan macam-macam lagi yang lain. Dalam setiap kehidupan itu ada bagian yang gampang, ada bagian yang sulit. Tapi Tuhan sudah berjanji, aku beserta kamu. Tuhan tidak bilang aku beserta kamu pada saat kamu gampang-gampang, berkat-berkat masuk. Tapi yang sulit kamu selesaikan sendiri. Tidak. Justru yang sulit, Tuhan akan menyertai kita. Nanti kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Siapa? Tidak ada. Ada, tapi tidak ada. Ya, iblis akan berpikir 7 kali kalau dia melawan orang yang disertai Tuhan. Apa tandanya kalau saudara disertai Tuhan? Saudara difitnah orang, saudara membalas, itu bukti Tuhan tidak menyertai. Anda kekuatan Anda sendiri. Tapi kalau Anda serahkan itu kepada Tuhan, Anda tidak menghadapi dengan nafsu, Anda berdiam, itu tandanya Tuhan menyertai kepada kita. Kalau Tuhan menyertai, kita diam. Jangan Tuhan menyertai, Tuhan mau begini, kita mau begitu. Tuhan bilang, ya sudah, kalau kamu mau yang begitu, jalan sendiri, kita rugi. Mungkin pada saat terakhir kita minta tolong Tuhan, oke, Tuhan tolong. Tapi kerugian sudah banyak terjadi. Bukan kerugian materi saja, tetapi kerugian rohani. Nah, Tuhan mau supaya kita berbuah-buah. Amin. Berbuah-buah yang jasmani dan yang rohani. Diberkati yang jasmani dan juga yang rohani. Puji Tuhan. Ya, Amsal 10 ayat 22. Nggak rasa ya, jamnya sudah cepat. Ya, kalau kita dengar firman, Tuhan ada di sini, Roh Kudus ada di sini. Rasanya firman itu cepat sekali. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya,
Ya, susah payah tidak akan menambahnya. berkat Tuhan. Apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Terus apalagi? Susah payah tidak akan menambahinya. Susah payah tidak akan menambah. Nah, saya punya kisah, kesaksian. Di satu kota, saya ketemu dengan seorang pemuda yang sudah menikah. Pemuda itu anak dari jemaat sini yang juga sama-sama pindah ke kota lain. Pekerjaannya fotokopi. Ya, saya tanya sama dia, jam berapa kamu pagi sudah buka toko? Jam 7, setengah 8 sudah buka. Tutup jam 11 malam. Hah? Jam 11 malam. Terus besok paginya jam 7 lagi. Tadinya tidak sampai jam 11. Tadinya sampai jam 8 atau jam 9 sudah tutup. Kenapa ditambah? Ya itulah. Nggak tahu kenapa kami mau tambah jamnya. Terus untungnya banyak. Gang daunnya banyak. Nggak juga pemasukan ya hampir sama dengan dulu jam 8 malam tutup. Ini jam 11 malam ya hampir sama, tidak ada yang menyolok. Nah, saya nasihati dia. Kamu bekerja dengan kekuatanmu sendiri, sehingga pekerjaan Tuhan, kebaktian, tengah minggu dan sebagainya, itu dia tidak bisa ikut. Tadinya mungkin ikut, sekarang tidak, karena sibuk. Sibuk tetapi tidak dapat untung, untuk apa? Ya, saya bacakan. Berkat Tuhan yang membuat kamu kaya. Berkat, ada berkat atau tidak ada berkat. Susah payah seperti kamu ini, susah payah. Jam 8 tambah sampai jam 11 tambah 3 jam. 3 jam. Tapi hasilnya, nah itu artinya susah payah tidak akan menambah. Kamu kerja setengah mati, kamu tambah 3 jam. Dari mana kamu tahu tidak bertambah? Ya saya selesai malam itu saya hitung-hitung lagi dengan mesin hitung. Pemasukan pengeluaran. Hasilnya hampir sama. Nah itu, kalau kamu bisa melipat gandakan 2 kali, 3 kali, itu lain perkara. Tapi hasilnya sama. Kerjanya tambah malam. Ya. Dan akhirnya frustrasi dia. Itu contoh, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amin. Tapi bagaimana berkat Tuhan bisa diturunkan? Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita bertumpu atas kekuatan kita. Kerja keras, lebih keras lagi, tapi tidak ada hasil yang menyolok. Saya bilang coba dirubah. Ya, sebab Tuhan bilang, aku akan memberikan perhentian kepada kamu. Kerja, boleh kerja, tapi harus ada perhentian jiwamu. Maka segala beban-beban akan berjatuhan. Kamu rasa lega, kamu rasa baik, Tuhan tolong, Tuhan menyertai, dan sebagainya. Bukan seperti ini, frustrasi. Tiap hari, nanti kalau dikurangi, ya hampir sama juga.
hasilnya. Nah, ini satu peringatan bagi kita, supaya kita jangan mengalami seperti itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Katakan sama-sama. Susah payah menambahi, tidak pinter juga. Ya, satu ayat terakhir. Masih banyak ini. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta. 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta. Tetapi bertambah kaya. Ya, saya mau tunjukkan rahasianya untuk jadi tambah kaya dan rahasianya untuk jadi makin miskin. Siapa yang mau makin miskin? Dengar baik-baik. Siapa yang mau makin kaya? Dengar baik-baik. Tinggal pilih. Ya. Lagi sekali. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Nah, rahasianya mau tambah kaya adalah menyebar harta. Menyebar itu memberi atau minta ngambil. Beri. Menyebar harta, tapi makin kaya. Logikanya kan tidak masuk akal. Menyebar harta ya tambah berkurang hartanya. Tetapi logikanya kita tidak sama dengan logikanya Allah. Pikiran kita harus disesuaikan dengan pikiran Kristus. Yang disebut di sini ini bukan pikiran kita, tapi pikiran Kristus. Menyebar harta makin kaya. Contohnya siapa? Tadi janda Sar menyebar, tiap hari dia menyebar. Pagi, siang, sore, atau pagi, malam makan. Menyebar harta. Tapi nggak habis-habis. Nah, ini kekayaan yang tersembunyi. Ya, terus? Ada yang menghemat secara luar biasa. Ya, ada yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Nah, ini caranya kalau mau makin kurang, makin miskin. Siapa di sini yang mau makin miskin? Gampang. Yaitu apa? Menghemat secara luar biasa. Siapa yang mau makin kere? Angkat tangan. Jadi sudah ada resepnya sudah di sini. Mau makin kaya? Begini. Mau makin miskin? Begitu. Tidak bisa salah. Ya, kalau enggak bagaimana? Yang salah bukan Paulus. Yang salah bukan Tuhan. Kita. Mungkin ada sungut-sungut. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin ada mencuri listrik. Di sini tidak ada ya. Cuma mencuri anjing ada. Yang ketawa itu tahu diri. Puji Tuhan. Mau kaya? Mau miskin? Tidak. Janda Sarfat contohnya menyebar. Yang kedua, janda miskin yang memberi 2 peser. Menyebar harta. Harta terakhir lagi. Hidupnya tergantung di situ. Tapi dia menyebar. Dia tidak menyimpan. Tidak menghemat secara luar biasa. Tetapi dia menyebar harta itu. Ya. Dan yang ketiga, 5 ketelur roti diserahkan oleh anak kecil itu kepada Tuhan Yesus. Menyebar harta. Kalau dia bilang, oh tidak bisa, ini makanan saya. Tidak boleh, nanti saya mati.
Ya mungkin dia kelaparan, tapi dia sebarkan. Dan makin kaya atau makin miskin? Makin kaya. Berapa sisanya? 12 bakul ikannya dan disebut 12 bakul. Ini luar biasa. Jadi saudara, resepnya sudah diberikan. Tinggal saudara lakukan. Saya juga mau melakukan. Sebab saya tidak mau teori saja, saya juga mau praktek. Supaya firman Tuhan itu sebetulnya nomor 1 yang menyampaikan itu yang diberkati. Kalau sampai yang terakhir, bahkan mungkin tidak diberkati, ya itu kesalahan. Prosedur salah. Tapi saya percaya Tuhan ada di sini sekarang. Ada kesulitan-kesulitan ekonomi, ada kesulitan-kesulitan pekerjaan. Jangan takut. Resepnya sudah ada, tinggal saudara bertindak dan Tuhan akan menepati apa yang Dia janji kepada saudara dan kepada saya berkali-kali lipat. Mari kita bangkit berdiri semua.